Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan ya ikhwan kajian kita dari kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum ya. Karya Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita membaca ta'liq yang disebutkan oleh Syekh Ali Ar-Razihi. Di buku ini beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Fal khulasa ya ikhwan, panjang sekali ta'liq atau keterangan dari Al-Imam Ibnul Qayyim ini panjang ya. Kalau kita baca cukup panjang. Kemarin baca separuh. Namun kesimpulan kalau antum baca dari keterangan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, fal khulasa, ilmu yang wajib itu ada dua. Ya. Ada yang wajib ain, ada yang wajib kifayah. Nah, wajib ain ya, wajib ain disebutkan ada beberapa macam, seperti ilmu yang berkaitan dengan usul iman, yang berkaitan dengan usul iman, yang berkaitan dengan ilmu syariat, kemudian ilmu muamalah yang dibutuhkan oleh orang yang ada kegiatan transaksi muamalah sesuai dengan hajatnya masing-masing. Kemudian adapun ilmu yang sifatnya fardu kifayah, ilmu yang sifatnya fardu kifayah, kesimpulannya juga Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, kata beliau, la a'lam fihi dhabitan sahihan. Ya. Tidak aku ketahui ada dhabit yang sahih terkait dengan ilmu fardu kifayah ini. Fa inna kulla ahadin yadkhulu fi dzalika ma yadhunnuhu fardhon. Maka sehingga setiap orang itu bisa masuk pada bagian kategori fardu kifayah. Dicontohkan oleh Imam Ibnu Qayyim seperti ilmu tib, ya, ilmu tib, ilmu matematika, ilmu teknik, ya, dan ilmu-ilmu sina'ah seperti yang pertanian, kemudian nelayan dan yang semisalnya. Dan masuk juga yang disebutkan oleh beliau bagian dari ilmu tersebut seperti ilmu bahasa Arab, ya, ilmu Arabiyah, saraf, nahwu, kata beliau, termasuk juga bagiannya ilmu usul fikih dan yang semisalnya. Wallahu a'lam. Fal khulasa, ilmu fardu kifayah itu adalah ilmu yang dibutuhkan oleh banyak orang, namun kalau seandainya sudah ada yang mempelajarinya maka gugur bagi orang yang lain. Itulah kesimpulannya. Kita lanjutkan keterangan dari Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala. Di buku ini disebutkan, kata beliau, fa illam yakun fil baldah man yaqumu bihi ishtaraku jami'an fil ismi. Beliau mengatakan, kalau tidak ada di suatu negeri tersebut orang yang menjalankan apa? Ilmu fardu kifayah itu tadi. Ishtaraku jami'an fil ismi. Maka mereka bersyirikat dalam hal dosa. Maksudnya apa? Semuanya kena dosa. Kalau tidak ada yang menuntut ilmu, tidak ada yang mempelajarinya, semuanya dosa. Kemudian kata Imam Az-Zarnuji, wa yajibu 'alal imam ay ya'murahum bidzalik. Dan wajib bagi imam, bagi pemimpin untuk memerintahkan mereka, ai annas, memerintahkan umat manusia dengan hal tersebut. Maksudnya apa? Ilmu yang fardu kifayah ini wajib bagi pemimpin untuk memerintahkan umat manusia mempelajarinya. Harus ada yang belajar. Tidak boleh kosong dari yang belajar sama sekali. Seperti ilmu tib,
ilmu kedokteran harus ada yang belajar, ilmu teknik harus ada yang belajar, dan masing-masing ilmu tadi harus ada yang bisa. Supaya apa? Orang yang bisa ini bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Demikian juga ilmu-ilmu yang fardu kifayah yang lain, seperti misalkan ilmu nahwu, shorof, ilmu tajwid atau yang semisalnya, atau ilmu faraid dan yang semisalnya, yang dianggap bagian dari ilmu fardu kifayah harus ada yang mempelajarinya. Wa yajbaru ahlal balda ala dzalik, dan penduduk negeri itu harus dipaksa, ya, pemimpinnya memerintahkan mereka dan memaksa mereka. Waqad qil, sungguh telah dikatakan, inna ilma ma yaqa ala nafsihi fi jami'il ahwal huwa bimanzalati ta'am la budda likulli wahidin minhu. Sebagaimana dikatakan, inna ilma ma yaqa'u ala nafsi fi jami'il ahwal huwa bimanzilati ta'am la budda likulli ahadin. Ya. Ada yang mengatakan sesungguhnya ilmu yang merupakan kewajiban bagi seseorang pada setiap kondisi, ya, inna ilma ma yaqa'u ala nafsi, sesungguhnya ilmu yang terbebani bagi seseorang itu tadi, fi jami'il ahwal, pada setiap kondisi, bimanzilati ta'am la budda likulli wahidin minhu, ibarat berkedudukan seperti makanan yang harus dikonsumsi oleh setiap orang. Maksudnya apa? Ilmu yang sifatnya wajib bagi setiap orang mempelajarinya itu ibarat makanan yang perlu dimakan oleh setiap orang. Wa ilmu ma yaqa fi ba'dil ahayin bimanzilatid dawa yahtaju ilaihi fi ba'dil awqat. Sedangkan ilmu yang wajib pada sebagian keadaan itu ibarat obat yang dia butuhkan pada sebagian waktu. Faham? Jadi ilmu itu ada dua, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Ada yang wajib pada setiap jami'il ahwal. Ini disebut ibarat apa? Ibarat ta'am. Ada ilmu yang dibutuhkan fi ba'dil ahayin, pada sebagian kondisi. Ini ibarat apa? Bimanzilatid dawa, ibarat obat. Sehingga ilmu itu yang antum belajar ini ada dua kemungkinan. Imma bimanzilatid at-ta'am wa imma bimanzilatid dawa. Bisa jadi dia berposisi sebagai makanan atau berposisi sebagai obat. Antum memang makan obat setiap hari, setiap waktu? Tidak ada. Orang yang sakit saja butuhkan seperti itu. Nah, bagi orang yang sakit tadi, dia butuh pada saat sakit, sehingga mempelajari ilmu tadi dianggap apa? Fardu kifayah. Difahami? Nah, ketika sangat dia butuhkan pada waktu dia sakit, dan ilmu tadi sangat dia butuhkan pada saat dia butuh, maka berubah yang tadi fardu ain, yang tadi fardu kifayah berubah menjadi fardu ain. Contoh, ilmu tentang murabahah, mudharabah, wajib tidak antum belajar? Tidak wajib ya ikhwan, tidak wajib. Ilmu tentang tauhid Rabbul Alamin wajib tidak antum belajar? Wajib. Tapi ketika antum sedang menjalani bisnis, murabahah, mudharabah dan yang semisalnya, wajib antum belajar ilmu murabahah, mudharabah. Nah, ini juga kadang sebagian ikhwan, sebagian orang-orang yang ngaji, dia tidak tahu mana ilmu yang dia wajib pelajari setiap waktu, setiap saat. Tentang tauhid, tentang syirik, tentang riya, tentang perkara-perkara yang bisa mengotori iman dia, itu wajib dia pelajari setiap waktu dan setiap saat. Bimanzilatit ta'am. Tapi antum lihat, ketika dengar pelajaran tauhid, dianggap sepele saja. Ketika pelajaran al-usul ats-tsalasah, dianggap sepele. Bahkan mungkin sebagian orang saja tidak faham, bagi orang-orang yang sudah ngaji salafi kalau bahasanya, tidak faham apa usul syirik,
yang ada di tengah-tengah jahiliyah. Nah, ini ilmu-ilmu yang sifatnya apa? Wajib ain untuk dipelajari. Kemudian kata beliau, wa ilmun nujum bimanzilatil marad. Nah, lihat. Az-Zarnuji mengatakan wa ilmun nujum bimanzilatil marad. Ilmu perbintangan, ilmu nujum itu ibarat penyakit. Fata'allumuhu haram li'annahu la yadurru wa la yanfa'u. Karena mempelajari ilmu nujum hukumnya haram, tidak bermanfaat, bahkan memadaratkan. Li'annahu yadur wa la yanfa'. Karena ilmu tersebut yadurru, memadaratkan dan tidak memberikan manfaat. Fal khulasa ya ikhwan, ilmu nujum ini ada dua jenis. Ada dua jenis kesimpulannya. Yang pertama, ilmu taisir. Ilmu taisir. Yang kedua, ilmu ta'thir. Yang pertama, ilmu ta'thir. Bukan ilmu taisir. Ilmu ta'thir. Ilmu nujum dikenal dengan ilmu ta'thir. Apa ilmu ta'thir? Dia mempelajari ilmu ini tadi dengan meyakini bahwasannya bintang-bintang ini tadi punya pengaruh terhadap kejadian-kejadian alam semesta. Dikenal dengan ilmu ta'thir. Nah, ini yang nggak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan ilmu yang seperti ini tadi, ilmu ta'thir. Ini makna dari hadis Nabi SAW, man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihr zada mazada. Dari Abdullah bin Abbas, disahihkan oleh Syekh Muqbil dalam Sahihul Musnad. Kata Nabi SAW, man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihr zada mazada. Barang siapa yang mempelajari satu cabang dari ilmu perbintangan, maka berarti dia telah mempelajari satu cabang dari ilmu sihir, sehingga semakin bertambahlah dosa dia. Semakin bertambah ilmu tadi, maka bertambah pula dosanya. Jelas? Contoh ilmu nujum yang ilmu ta'thir, keyakinan masyarakat jahiliyah. Ketika turun hujan, mereka mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza. Kami diberi hujan karena munculnya bintang ini, bintang ini. Itu namanya ilmu ta'thir. Dan ini tidak diperbolehkan. Syirik, hukumnya kufur. Adapun rinciannya, yang pertama, ini khulasa ya, di kitab-kitab Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid dan yang lainnya. Kalau antum lihat ya nanti ketemu. Fal khulasa, kalau diyakini bintang tersebut mengatur dengan sendirinya, bukan dengan Allah Azza wa Jalla, maka ini kekufuran. Ini namanya ibadatun mustaqillah. Rincian yang kedua, dia yakini bintang tersebut bersyirikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya syirik. Yang ketiga, dia yakini bintang tersebut sebagai sebab, sebagai sebab yang menurunkan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, dan sebabnya adalah bintang tersebut. Ini adalah syirik kecil.
Syirik kecil hukumnya haram. Intinya tiga-tiganya hukumnya haram. Meyakini bintang tersebut punya pengaruh terhadap kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini tadi. Ya. Ini dikenal dengan ilmu ta'thir. Ya. Ilmu yang kedua, ilmu tasyir. Ilmu tasyir. Ilmu tasyir ini diperbolehkan. Tasyir itu ilmu perbintangan yang tujuannya untuk mengetahui, dijadikan sebagai petunjuk. Tasyir itu dari sayyara yusayyiru, memperjalankan. Jadi untuk tujuannya untuk dijadikan sebagai petunjuk. Ya. Nah, ilmu tasyir ini secara hukum dibolehkan. Secara hukum dibolehkan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang ada tujuannya. Ada tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang. Khalaqallahu an-nujum li thalathati asbab. Allah Subhanahu wa taala tujuan menciptakan bintang itu karena 3 sebab. Ada tujuannya, ada hikmah. Apa saja hikmah tersebut? Dan dalilnya. Dalilnya gampang. Nanti ada Ustaz Abdurrahman Sirait. Antum cukup bawakan alasannya satu persatu. Satu, Wandi. Rujuman lisyayatin. Gimana ayat Al-Qur'annya? Gimana Ustaz Abdurrahman Sirait? Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Yang kedua nih, zinatus sama. Tadi ayatnya juga. Ya. Yang ketiga, alamah yuhtada bihi atau alamah yuhtada biha. Ayatnya wa minan najmi hum yahtadun. Ya. Wa alamat gimana? Oh, wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Seperti misalkan mengetahui arah kiblat dan yang semisalnya, ya. Adapun ilmu ta'thir itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Ini yang disebutkan oleh Az-Zarnuji rahimahullah, fata'allumu haram li'annahu yadurru wa la yanfa. Ya, kalau istilah sekarang tuh ilmu astronomi. Ilmu astronomi, ilmu perbintangan yang tujuannya tadi diperbolehkan. Kemudian qala Az-Zarnuji rahimahullah, kata beliau, wal harabu an qada'illahi ta'ala wa qadarihi ghairu mumkin. Nah, beliau menyebutkan yang namanya seseorang untuk lari dari qada dan qadarnya Allah Azza wa Jalla adalah ghairu mumkin, tidak mungkin. Kita ini tidak mungkin bisa lari dari qada dan qadar. Tidak mungkin bisa lari. Fayan bagi likulli muslimin ayyashtagila fi jami'i awqatihi bi dzikrillahi ta'ala wad du'a wat tadarru' wa qiraatil qur'ani was sadaqat. Oleh karena itu selayaknya bagi setiap muslim agar menyibukkan pada seluruh waktu-waktunya dia dengan berzikir kepada Allah, berdoa, bertadarru', membaca Al-Qur'an dan bersedekah. Nah, ini kalamnya Az-Zarnuji ini tepat sekali ya, ikhwan. Demikian juga kami dapatkan ketika belajar daras Aqidah Thahawiyah dengan Syekhuna Yasin Al-Adani rahimahullah. Ya. Al-Imam At-Tahawi atau Al-Imam Ibnu Abil Izz dalam Syarah Aqidah Thahawiyah menyebutkan, membahas juga berkaitan dengan
takdir ketika beliau membantah Mu'tazilah. Jadi sesuatu yang sudah ditakdirkan itu sesuatu yang sudah paten, permanen, tidak mungkin bisa berubah. Bahkan doanya antum itu juga masuk pada bagian takdir. Faham? Pada bagian takdir. Jadi kita berdoa, sebenarnya tujuan utama berdoa itu bukan merubah takdir, tapi tujuan utama adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tersebut. Karena takdir tidak mungkin bisa diubah dengan doa tadi. Faham? Tidak akan mungkin. Bahkan doanya antum itu masuk dalam Lauhul Mahfuz takdir. Contoh ya, anak kasih gambaran. Misalkan Abdul Razak ditakdirkan bahwasanya beliau pada tahun 2050 akan berangkat haji. 2050 berangkat haji, jadi Pak Hajian tuh Abdul Razak. Nah, dan itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz 2050 dia haji. Dan di situ terdapat doa sebanyak 1000 kali berdoa dari 2025 sampai 2050. Tertulis di Lauhul Mahfuz. Salatnya, doanya, pengajiannya, ini itu detail. Makanya ketika dijelaskan kepada para sahabat, ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar. Kata sahabat tersebut, "Fa ma na'mal?" Kalau begitu untuk apa kita beramal? Karena sudah rinci. Antum pengajian, antum ada yang hafal Al-Quran, semuanya antum ini sudah dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hafal Al-Quran, ada yang tidak. Ada. Juga Anda tahu, jangan-jangan antum ini semuanya tidak ada yang hafal Al-Quran. Tapi kita tidak tahu dengan takdir. Sehingga doa itu tujuan utamanya bukan mau merubah takdir, tapi tujuan utama adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tadi. Berubah ataukah tidak? Sebenarnya tidak berubah. Difahami? Faham antum? Ya, contoh, antum tidak ada, misalkan dokter Vicky, antum tidak tertakdirkan untuk berangkat ke Amerika. Tidak akan ada doanya antum di sini. Dalam takdir antum tuh doa, ya Allah berangkatkan aku ke Amerika. Seperti itulah gambarannya. Atau antum sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan training ke Amerika tanpa adanya rentetan doa sama sekali. Sehingga tiba-tiba antum ke Amerika, aku tidak pernah doa sekali ya, memang takdirnya ke Amerika nih. Nah, seperti itu. Syekh Mukbil, tidak ada kepikir, tidak ada rencana mau ke Amerika, ternyata beliau dibawa ke Amerika untuk berobat. Kemudian kata beliau, nah yang selayaknya apa? Kita perbanyak berzikir kepada Allah, berdoa, bertadarru', membaca Al-Quran, wassadaqat, wa yas'alullah ta'ala al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Dan juga memperbanyak ya, meminta kemaafan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Liyasunahumullahu ta'ala anil baliyat wal afat, supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah dan penyakit. Fa inna min rizqi ad-du'a lam yahrum al-ijabah. Dikarenakan bagian dari rezeki doa itu adalah tidak diharamkan dari ijabah. Disebutkan di sini ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada paman beliau kepada paman beliau yaitu Al-Abbas, kata beliau, aktsiru ad-du'a bil afiyah, perbanyak aktsir ad-du'a bil afiyah, perbanyaklah doa untuk meminta keselamatan. Diriwayatkan juga dalam hadis dari Abu Bakar As-Siddiq, sallallahu al-mu'afa fa innahu lam yu'ta ahadun ba'dal yaqin khairan minal mu'afa. Ya. Mintalah oleh kalian al-mu'afa, keselamatan, dikarenakan tidak ada seseorang yang diberi lebih baik setelah keyakinan, setelah keimanan dibandingkan mu'afah, keselamatan ya. Karena kita di dunia ini butuh al-mu'afah. Wallahu ta'ala. Mungkin cukup dulu sampai di sini karena ana mau safar ya. Naktafi bihadzal qadar.